Nah, selanjutnya untuk membantu manajer dalam melakukan proses manajemen of portfolio, maka di sini dibutuhkan bantuan investment consultant. Jadi ada konsultan investment yang apa? Yang tugasnya adalah memprovide advisory service, memprovide nasihat ya, jasa nasihat untuk manajer. Nah, jasanya ini bisa berbentuk apa? Contoh misalkan membantu untuk men-setting goals, atau membantu untuk asset allocation decision, keputusan alokasi aset, atau membantu untuk preparing atau revising SIP yang sudah kita bahas di video sebelumnya, statement of investment policy, atau juga untuk mitigating tax liabilities, untuk memitigasi kewajiban pajak gitu ya, atau untuk managing regulatory requirement issues, serta selecting manager for each asset class, dan performance evaluations and attributions. Nah, jadi advisory service ini dari investment consultant ini bisa membantu manajer untuk membuat keputusan-keputusan. Nah, di sini ada peran AI, peran new technology gitu ya, yang kita kenal sebagai robo advisory. Kalau teman-teman menggunakan Bibit atau menggunakan aplikasi yang lain, ini ada nih robo advisory-nya. Dia bisa memberikan nasihat-nasihat gitu ya, atau arahan gitu ya, terutama untuk yang automated routine task, untuk tugas-tugas yang berulang begitu ya. Tetapi di sini still need indispensable human element. Di sini masih membutuhkan ya elemen daripada manusia yang tidak bisa tergantikan. Contohnya misalkan secara logis gitu ya, namanya robot bisa berbuat salah. Nah, maka di sini manusia masih butuh untuk melakukan logis ya, berpikir secara logis lalu mengambil keputusan. Ini tidak tergantikan peran dari manusia ini ya oleh AI. Nah, selanjutnya di sini para manager ya, portfolio manager itu membentuk sebuah game plan atau rencana strategi yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya adalah develop game plan. Untuk melakukan tugasnya, para manajer dalam portfolio management itu membentuk sebuah game plan gitu ya. Apa itu game plan? Ya, di sini adalah to manage their change of link activities, untuk mengatur ya change of link activities. Jadi untuk mengatur rantai aktivitas-aktivitas yang terhubung. Nah, ini yang dimaknai sebagai portfolio management process gitu. Jadi portfolio management process itu adalah sebenarnya serangkaian aktivitas yang saling terhubung gitu ya. Jadi dia tidak terpisah gitu. Lalu kemudian game plan ini dibentuk berdasarkan apa? Berdasarkan current and expected changes in economy and industry. Jadi penyusunan game plan ini itu berdasarkan situasi saat ini, current, dan situasi yang diekspektasikan akan berubah ya di masa yang akan datang, baik dalam sektor ekonomi maupun industri. Lalu kemudian game plan ini membutuhkan systematic coordination, membutuhkan koordinasi yang tersistematis gitu ya. It must sync together to achieve desirable outcome gitu. Ini harus tersinkronisasi, harus terhubung ya. Koordinasi ini juga harus jelas gitu ya, untuk mencapai desirable outcome, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi yang disebut sebagai link activities itu ada 3 ya, security analysis, portfolio analysis, dan portfolio selection and management. Nah, any flaws atau ada kecacatan di antara satu di antara 3 ini menyebabkan kegagalan untuk mencapai desirable outcome. Gitu ya. Jadi proses 3 ini adalah link activities dalam manajemen portofolio. Tidak boleh ada kecacatan di antara salah satunya. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari security analysis. Jadi, apa itu security analysis? Security analysis adalah berfokus kepada probability distributions of risk and return from various options gitu ya. Jadi dia adalah fokusnya kepada distribusi probabilitas dari resiko dan return dari serangkaian pilihan option. Nah, di sini kalau saya boleh terjemahkan adalah proses identifikasi gitu ya, proses identifikasi. Kita lihat di sini. Nah, di sini security analysis gitu ya. Dia menganalisis risk and return dari berbagai aset class gitu ya. Misalkan dia menganalisis resiko dan return dari stocks, dari commodities, dari real estate, dari bond. Nah, dalam tahapan ini estimates dilakukan atau perhitungan dilakukan of forecasted expected returns. Ya, jadi dilihat berapa sih potensi perhitungannya dari apa? Dari setiap dolar yang diinvestasikan berapa returnnya. Oke. Nah, lalu juga di sini estimate return juga dilakukan estimates of the chance of achieving the forecasted returns. Jadi setelah berapa, misalkan $1 akan mendapatkan 20 sen, berarti kan keuntungannya forecastednya 20%. Itu, tapi dihitung juga chance-nya. Chance itu artinya berapa sih kemungkinan kita mendapatkan 20% tersebut gitu ya. Technically, the probability distribution of forecasted return. Dihitung juga nih probabilitas distribusinya. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk mendapatkan 20% itu probability-nya rendah, maka kemungkinan kita tidak akan mendapatkan 20% tersebut. Apa nih? Nah, di sini biasanya analis dalam tahap pertama ini menggunakan 3 hal. Yang pertama adalah forecast the expected return. Yang kedua adalah menghitung variance. Nah, variance ini digunakan untuk menghitung resiko ya, atau risk. Yang ketiga adalah covariance. Covariance on the potential investment based on investment horizon. Jadi apa ini covariance? Covariance ini adalah the relationship ya, hubungan stream of return, hubungan return yang akan mengalir gitu ya, yang akan didapatkan, and risk dan resiko of other alternative options.
dengan resiko terhadap pilihan-pilihan alternatif gitu ya. Jadi ada 3 hal yang dipakai di sini. Yang pertama adalah forecast of the expected return, yang kedua adalah variance of risk, yang ketiga adalah covariance. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu portfolio analysis. Portfolio analysis ini adalah proses untuk creation of risk return efficient optimum portfolios. Jadi setelah diidentifikasi gitu ya, maka sekarang saatnya membentuk portofolio yang paling optimum atau yang paling efisien. Apa yang dimaksud sebagai optimum atau efisien? Optimum di sini bisa minimizing the risk per unit of return. Jadi memperkecil ya, mencari yang paling kecil resikonya dari setiap return yang ada, atau yang kedua mencari return yang paling optimal dari setiap resiko yang ada ya. Jadi ini namanya efisien atau optimum ya. Jadi membuat portofolio yang mencapai satu di antara 2 hal tersebut. Dari apa? Dari various combination identified in security analysis, dari kombinasi yang sudah diidentifikasi dalam tahap pertama atau dalam tahap security analysis. Nah, di sini di tahapan kedua ini membutuhkan considerations ya, atau pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Apa saja yang harus dipertimbangkan? Yang pertama, their streams of return. Bagaimana sih stream of return-nya gitu ya. Yang kedua, the chance of achieving their expected return. Berapa sih probabilitas untuk mencapai stream of return tersebut? Ya kalau misalkan rendah seperti yang tadi saya sampaikan, maka kecil kemungkinan untuk mencapai stream of return 20% tadi gitu ya. Berikutnya, the relationship between this return of stream with stream of other potential investment. Hubungannya stream of return dari satu aset kelas ini dengan stream of return dari potensial investment kandidat yang lain dalam in the same portfolio over time. Bagaimana hubungannya antara satu aset kelas dengan satu aset kelas yang lain dalam hal stream of return sepanjang waktu periode tertentu gitu ya. Maka ini harus dipertimbangkan juga. Kalau misalkan yang satu 20%, yang satu 30% misalkan, maka yang 30% itu bisa dipertimbangkan. Tentu dengan melihat tadi the chance of probability-nya. Lalu di sini aset whose stream of return are not closely related are preferred candidates for optimum portfolio. Di sini stream of return yang tidak terlalu dekat ya hubungannya itu lebih disukai sebagai kandidat untuk optimum portfolio. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada satu analisis yang namanya Markowitz Portfolio Analysis Approach ya. Ini bisa digunakan dalam fase kedua ini untuk apa? Ya, pertama inputnya yang jelas gitu ya, return, risk dan covariant return gitu ya. Kalau sudah ada inputnya, menggunakan Markowitz Portfolio Analysis ini akan membantu to determine the plausible set of investment portfolios. Kemungkinan set of portfolio. Lalu kemudian portfolio weightings for investment candidate in the portfolio. Ini juga membantu menentukan portfolio weightings ya, atau bobot dari portfolio tersebut gitu ya. Nah, di sini results-nya dari analisis Markowitz portfolio ini adalah membuat possible ya beberapa kemungkinan portfolio of kombinasi portfolio of the assets generated before move to third phase. Jadi dalam tahapan kedua ini hasilnya adalah beberapa kemungkinan portofolio yang tercipta yang nanti akan bisa dipilih di fase ketiga seperti itu. Jadi fase pertama adalah identifikasi, fase kedua adalah penciptaan beberapa set portofolio yang nanti akan dipilih di tahapan ketiga. Nah, kita lanjut ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah portfolio selection and management ya. Dia adalah tahap untuk memilih gitu ya, dan mengelola. Nggak cuma memilih tapi juga mengelola. Nanti kita lihat kenapa harus dikelola. Nah, di sini selecting the single best optimum portfolio from several set. Ya, tahapan ketiga ini bertugas untuk memilih ya satu yang paling optimum, ya satu portofolio yang paling optimum dari beberapa set yang sudah diidentifikasi dan dibentuk di dalam tahapan pertama dan tahapan kedua gitu ya. Nah, ternyata untuk memilih satu itu adalah sebuah proses yang sulit, difficult process. Kenapa? Karena dia involve dynamic inputs gitu ya. Apa yang disebut sebagai dynamic gitu ya? Yang disebut sebagai dynamic ini adalah input yang dynamic adalah harga, resiko, korelasi ini berubah sangat sering, change frequently. So dynamic, tidak statik gitu ya. Dia bereaksi terhadap new inflows of information. Ya, perubahan harga, resiko itu sangat bereaksi terhadap masuknya informasi-informasi yang baru. Nah, maka di sini require rebalancing of asset class and selection. Maka ini membutuhkan proses rebalancing of asset class and selection, gitu ya. Jadi rebalancing ini akan selalu dilakukan gitu ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, kenapa terus dilakukan proses dynamic proses tersebut dan rebalancing itu dilakukan secara terus-menerus ya? The change is continuous. Ya, flow of information itu selalu ada. Ya, setiap hari ada berita baru, setiap hari ada kejadian baru gitu ya. Maka itu akan terus berubah. Ini will affect the variable input used to benchmark. Nah, perubahan tersebut akan berimplikasi terhadap input yang digunakan sebagai benchmark gitu ya. Nah, di sini the selection decisions is more challenging in case if we use the state information flow assumption, the static information flow assumption. Kalau misalkan kita menggunakan asumsi informasi yang statis, maka bisa jadi nih ya benchmarknya akan semakin jauh gitu ya daripada realisasinya, atau targetnya akan semakin jauh daripada realisasinya. Kenapa? Karena menggunakan informasi yang statis, asumsi informasi yang statis. Nah, sini contohnya adalah the decision on cash dividends are paid or cash infusions are made by owners into portfolio. Yang kedua adalah the expected risk of or return of the portfolio will require additional security portfolio analysis. Nah, karena perubahan-perubahan tersebut ya, maka proses dari portfolio management ini bisa jadi ya akan membutuhkan additional security and portfolio analysis. Bisa jadi tahap pertama dan tahap kedua itu akan kembali terulang.
karena perubahan informasi yang tadi gitu ya. Untuk apa sih? To remain the superiority of this optimum portfolio. Jadi untuk mempertahankan pilihan yang paling baik gitu ya, pilihan yang paling tinggi ya, the superiority ini, maka proses tahapan pertama dan tahapan kedua itu harus terus diulang kayak gitu ya. Ada membutuhkan kembali security and portfolio analysis gitu ya. Nah, maka di sini ada yang namanya active portfolio management atau portfolio management berbasis aktif gitu ya. Dia ya constant shift in asset allocation. Dia selalu ya constant shift, berarti dia continue selalu gitu ya, melakukan perubahan terhadap asset allocation. Jadi dia tidak stuck di dalam satu asset allocation saja. Ya, dia juga merubah gitu ya, men-adjust gitu asset weight across major asset classes. Weighting asetnya dia juga berubah gitu ya. And the continuous security selection within the asset class. Memilih aset tersebut itu juga selalu berubah-ubah gitu ya. Jadi tidak memilih hanya satu saja. Nah, objektifnya apa? Objektifnya adalah ini, of choosing the right blend of asset classes. Jadi untuk memilih ya blend campuran ya aset class weight dan asset selection. Ini untuk apa? To maintain the highest possible return per unit risk. Untuk memaintain hasil yang paling tinggi, yang paling maksimal bisa kita raih. Maka di sini ya choosing the right blend of asset classes, asset class weight serta asset selection secara terus-menerus atau continuous kayak gitu. Itu yang disebut sebagai active portfolio management. Nah, kemudian selanjutnya ya ini masih selanjutnya requires continuous management process ya. Ini secara terus-menerus gitu ya. Apa yang sih yang dilakukan? Rebalancing dengan selection of portfolio. Rebalancing ini lagi-lagi membuat keseimbangan baru antara pilihan-pilihan aset kelas gitu ya. Jadi tadi misalkan sukuk berapa persen, equity berapa persen. Nah, ini karena informasi baru masuk, maka akan berubah tuh persenannya, akan rebalancing lagi. Lalu kemudian selection of portfolio ini juga dilakukan. Mungkin bisa jadi sukuk setelah adanya informasi baru tidak dipilih. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka di sini teknologi dapat membantu untuk apa? Untuk mengurangi cost dan time dalam proses rebalancing tadi. Maka dilakukan sensitivity analysis atau scenario analysis atau Monte Carlo analysis. Gitu. Ini bisa membantu untuk mengurangi cost dan biaya serta waktu. Nah, di sini dalam menentukan proses yang terus berkelanjutan tersebut, continuous itu, ini dia menggunakan beberapa asumsi ya, set of assumptions on market behavior. Jadi didasari beberapa asumsi perilaku pasar ya. Yang perilaku pasar ini nanti akan berkaitan dengan ekspektasi of portfolio management ya, with regard to expectation of portfolio management.